Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kucing gemuk duduk di kursi. Nonton film sambil ngemil. Kalau kamu lihat video ini, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sosiologi. Kami di sini ingin menyampaikan dan mengenalkan tentang nilai dan norma sosial di lingkungan sekolah. Pertama, saya Kevin. saya Krisna, Saya Domdom. saya Rama. Dan saya Aaron. Selamat menonton. Dalam setiap langkah di koridor ini, dalam setiap bisikan di lapangan ini, tersemat sebuah janji, sebuah warisan yang dibentuk bukan dari batu dan beton, melainkan dari semangat yang tak pernah padam. Ini adalah kisah tentang lebih dari sekedar pendidikan. Ini adalah kisah tentang pembentukan manusia utuh. Dari kegiatan sederhana ini, kami bisa melihat contoh nyata dari nilai konsistensi. Konsistensi bukan hanya tentang melakukan sesuatu sekali, melainkan melalui hal yang benar berulang kali. Bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memujinya. Melalui tindakan rutin tugas kebersihan ini, kami belajar bahwa lingkungan sekolah bisa tetap bersih, aman, dan menyenangkan karena ada orang yang terus bekerja dengan disiplin dan komitmen. Dari sekian banyak kegiatan atau tugas saya di Debrito gitu ya, saya utamakan ya bagaimana saya bisa mendampingi siswa gitu ya, melakukan pelayanan kepada para siswa dalam bentuk apapun, entah itu konseling, entah itu juga dalam bentuk kegiatan formasi yang disiapkan oleh sekolah gitu ya. Fokusnya di situ. Karena dalam kegiatan formasi pun di situ saya juga bisa berperan sebagai BK gitu ya. Ya, Bu. Itu sih yang bagi saya yang penting, pelayanan perjumpaan dengan para siswa. Dan mengapa itu penting ya? Yang pertama jelas itu tugas saya sebagai guru BK gitu ya. Tapi yang kedua yang memang menjadi dasar saya kenapa kok saya menjadi guru BK ya karena saya ini pribadi yang basicnya adalah saya pribadi yang nggak senang sendirian awalnya itu, makanya saya senang ada perjumpaan dengan orang-orang lain. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan orang lain ya, salah satunya kalian ini ya, teman-teman di KB gitu ya, itu justru memberikan energi yang positif untuk saya gitu. Ya karena kalau kembali ke nilai-nilai gitu ya, kalau kalian fokusnya pada komitmen, kalau saya fokus pada ini nilai hidup saya ya. Saya tadi basic dari orang yang nggak suka sendiri, dan saya itu dari kecil sudah terlalu banyak cinta yang diberi ke saya gitu oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya, oleh saudara-saudara saya, teman-teman, bahkan sampai saya sudah kerja pun saat ini gitu ya, orang-orang banyak yang peduli pada saya gitu. Kayaknya tuh saya berlimpah cinta, maka ini buat apa selanjutnya ya saya berikan ke orang-orang lain yang saya jumpai. Itu nilai hidup saya, bagaimana saya bisa berguna untuk orang lain, bagaimana cinta yang saya dapat ini bisa saya bagikan ke orang lain, dan saya memegang itu sebagai bagian dari komitmen pribadi saya. Itu sih. Nah ini PR kalau buat saya ya, bagaimana saya bisa mengatur waktu gitu, karena seringkali kalau mau, yang jelas tahun ini aja ya, saya berencana untuk bisa kolokium dengan teman-teman kelas 10. Saya sudah mencoba membuat jadwal setiap pulang sekolah gitu ya, tetapi itu belum bisa terlaksana gitu ya, karena ada beberapa kegiatan lain yang memang dilakukan di pulang sekolah. Misalnya, saya mencoba selalu menyapa teman-teman ketika saya bertemu dengan para siswa. Saya mencoba menyapa, ya misalnya pagi hari gitu ya, selamat pagi dan sebagainya. Memberikan sapaan-sapaan kecil untuk teman-teman baik kelas 10, 11 maupun 12. Setiap siswa yang saya temui sebisa mungkin, kalau saya lagi ngeh gitu ya, saya akan menyapa. Yang pertama,
Lalu yang kedua, khusus untuk teman-teman yang mungkin untuk para siswa yang saya dampingi pada angkatan itu dan mungkin saya belum mengenal mereka secara pribadi, yang saya lakukan adalah saya mencoba setiap kali saya menyapa, saya mencoba memanggil namanya. Mungkin belum semua ya, karena kalau menghafal kalau kayak angkatanmu gitu kan 317 itu ya nggak gampang saya mengingat semuanya. Tetapi saya mencoba untuk mengenal nama gitu ya, paling nggak saya manggil namanya saya ingat gitu. Kalau yang di konseling sih lebih ke ini ya, saya berusaha mencoba mendengar ya, mau mendengar apa yang kalian sampaikan. Jadi ketika konseling pribadi ya lebih ke saya memberikan kesempatan untuk kalian mengungkapkan apa yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan, dan sebisa mungkin tidak langsung membantah atau memberi nasihat gitu ya. Lebih ke situ, lebih ke mau mendengar. Ada komunikasi ke saya dan sama-sama mencari waktu gitu ya. Mungkin tidak harus langsung hari berikutnya, tapi mencari waktu yang lain di mana saya memang available dan temanmu itu juga available. Nah, kalau misalnya ada kejadian urgent di sekolah yang harus ditangani BK gitu kan, kadang ada ya. Kalau kedisiplinan kan dengan frater gitu, tapi ada juga yang ketika teman-teman teman-teman terlambat nih, ada yang terlambat terus ngobrol dengan frater. Ketika ngobrol dengan frater, alasan terlambatnya itu adalah karena satu hal pribadi, masalah yang ada di keluarga dia, dan dia bikin dia nggak bisa bangun di pagi itu karena overthinking semalaman gitu kan. Nah, biasanya kalau kejadian seperti itu ya kami BK harus ready untuk mau memberikan waktu untuk konseling dengan dia gitu. Mas Oscar, apa yang membuat kamu mau meluangkan waktu untuk membantu teman kamu yang kesulitan dalam belajar? Saya mau membantu teman saya karena merasa kasihan dan juga saya merasa kalau saya mampu buat membantu mereka. Oke, terus bagaimana perasaanmu saat teman yang kamu ajar itu berhasil atau memahami materi atau pelajaran yang kamu bantu, yang kamu berikan? Senang. Lalu menurutmu mengapa penting untuk saling peduli dan membantu sesama teman di sekolah? Karena dengan kita membantu, mereka jadi bisa mengerjakan soal-soal yang sebelumnya mereka nggak bisa, dan karena mereka bisa, mereka juga bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, makasih Mas. Dari wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa hal sederhana seperti membantu teman dalam belajar itu mencerminkan nilai compassion. Nilai compassion ini terlihat dari kepedulian kita terhadap orang lain, kesediaan kita untuk meluangkan waktu, dan keinginan yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa empati dapat mempererat hubungan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif, dan menumbuhkan kebiasaan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari.